Dia baik gitu. Aku ibu yang sangat nggak ada ibu yang lebih baik daripada aku, percayalah. Nggak percaya kalau itu? Ya udah, kalau nggak percaya. Nggak percaya. Kalau Anda Jarang. mengatakan tidak ada ibu yang lebih baik daripada Pinkan, berarti ibu saya tidak lebih baik dibanding. Halo teman-teman yang malas baca berita, ada yang lagi heboh nih guys. Michelle Ashley kembali speak up nih. Ada update apa lagi ya? Simak berita dan faktanya di sini. Kasus pelecehan seksual yang diungkap anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley tampaknya akan memasuki babak baru nih. Yang terbaru, ia jadi bintang tamu di podcast bersama Deddy Corbuzier. Dalam podcast ini, Michelle menjawab beberapa pertanyaan dari Om Ded dan banyak menuturkan hal-hal terbaru mengenai kasus pelecehan yang dialaminya. Namun, pembicaraan mereka lebih banyak membahas tentang penuturan Pinkan Mambo yang sehari sebelumnya jadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier juga. Dari beberapa penuturan Pinkan di podcast sebelumnya, banyak sekali hal-hal yang coba diklarifikasi dan dilihat dari sudut pandang Michelle Ashley. Berikut beberapa fakta-fakta baru kasus Michelle Ashley versus Pinkan Mambo. Hanya tamatan SD. Yang pertama, pengakuan Michelle di banyak podcast lain tentang pendidikannya ternyata merupakan sebuah kebohongan. Ia menyatakan di podcast lain kalau dia masih homeschooling untuk menutupi kekurangan dan tidak ingin publik menjelekan ibunya. Ia memilih berbohong lantaran Pinkan Mambo menyatakan di podcast lain kalau dirinya berusaha sedemikian rupa untuk pendidikan anaknya. Pernyataan Pinkan yang mengaku menyekolahkan dan bekerja sebegitu keras untuk anak-anaknya ternyata tidak dirasakan oleh Michelle. Sampai saat ini, sebenarnya Michelle Ashley hanya tamatan sekolah dasar. Ia belum melanjutkan sekolahnya karena terhalang kasus ini. Michelle bukannya tak mau sekolah, tapi perjalanan kasus ini sangat mengganggunya dan ternyata semua berkasnya masih ditahan oleh Pinkan Mambo. Pinkan Mambo tidak mengusir suaminya karena melecehkan Michelle. Yang kedua, Michelle membantah pernyataan Pinkan Mambo yang mengatakan bahwa dirinya langsung mengusir suaminya karena kasus pelecehan ini. Menurut Michelle, Pinkan Mambo masih mempertahankan suaminya agar tidak keluar dari rumah. Pinkan justru mengancam akan melaporkan kasus pelecehan Michelle ini apabila suaminya nekat pergi. Hal tersebut didengar langsung oleh Michelle saat dirinya di rumah dan mendengar pertengkaran orang tuanya waktu itu. Tidak cuma itu, setelah tahu, Michelle sempat melapor ke satpam untuk menahan apabila suami ibunya kembali. Pinkan marah dan menanggapi Michelle mempermalukan dirinya. Bukan anak manja. Yang ketiga, Michelle membantah dirinya sangat dimanja ibunya. Sebelumnya, Pinkan Mambo menuturkan bahwa Michelle adalah anak yang nakal, suka meminta hal-hal materi dengan memaksa dan berbicara kasar padanya. Ternyata, hal itu tidak benar karena pada dasarnya Michelle yang ditawarkan mamanya untuk membeli barang seperti handphone dan lain-lain. Ia akhirnya menerima tawaran tersebut karena ia ingin mengapresiasi ibunya. Padahal Michelle sebenarnya tidak enakan. Ia tidak mau jika ibunya memberi banyak hal tapi ternyata menyusahkan. Baginya, Pinkan Mambo tetap ibu yang baik, namun karena kasus ini semuanya berubah. Saat ini, ia tidak marah, namun tetap merasa kecewa pada ibunya. Punya bukti foto pelecehan. Fakta yang keempat, Michelle mempunyai bukti kuat yang membuat ayah tirinya masuk penjara. Memang pada saat ini kasusnya masih dalam proses banding. Ayah tirinya divonis hukuman 10 tahun penjara dari Mahkamah Agung. Michelle punya bukti visum dan juga ada bukti foto. Bukti foto tersebut diambil Michelle sendiri pada saat ayahnya menyentuh dirinya dan kebetulan ayah tirinya tidak menyadarinya. Tentu saja ada banyak bukti lain yang juga disiapkan oleh Michelle dan juga keluarga. Dalam kasus ini, yang menginisiasi untuk melaporkan ayah tirinya adalah ayah kandung Michelle yang tak terima anaknya diperlakukan demikian. Pinkan gak membela Michelle saat persidangan. Yang kelima,
Pengakuan Pinkan Mambo yang menyatakan dirinya membantu dan membela Michelle dalam kasus ini ternyata langsung dibantah sang anak. Michelle tak merasa dibela sang ibu. Pada saat persidangan, Pinkan Mambo malah duduk di samping pengacara suaminya. Hal itu yang membuat dugaan bahwasanya Pinkan justru ada di pihak suaminya. Habis melecehkan, dikasih uang tutup mulut. Yang keenam, Michelle menuturkan bahwasanya ayahnya sempat memberi semacam ancaman atau uang tutup mulut untuk pelecehan yang dilakukan. Namun saat itu memang Michelle belum memahami hal tersebut. Setelah melakukan pelecehan, ayahnya memberikan sejumlah uang dan mengatakan bahwa ini untuk uang jajan Michelle. Belum percaya sang ibu, Michelle merasa tak aman. Yang ketujuh, Michelle tetap tak akan kembali ke rumah Pinkan Mambo karena ia masih merasa tidak aman walaupun ayah tirinya sudah dipenjara. Ia tidak tahu hal apa yang terjadi jika ia kembali ke rumah bersama Pinkan Mambo setelah kasus pelecehan ini. Ia merasa lebih aman dan nyaman tinggal dengan ayah kandungnya. Sebelumnya, Michelle juga menuturkan bahwa sejak lahir dan beranjak dewasa, Pinkan menutup jalan komunikasinya dengan ayah kandungnya. Hal ini juga membuat Michelle memilih untuk kabur dari rumah dan memilih tinggal dengan ayahnya. Bahkan setelah perjalanan kasus ini, ia menganggap bahwa ibunya tidak terlihat akan menceraikan ayah tirinya. Wah, ternyata ada banyak sekali hal yang tidak sesuai nih dari pernyataan Pinkan Mambo jika dilihat dari sudut pandang Michelle nih guys. Semoga Michelle bisa mengatasi masalah atau mungkin trauma yang terjadi padanya dan bisa menemukan support system yang baik ya. Nah, dengan adanya penuturan ini pastinya akan ada banyak sekali tanggapan dari orang-orang nih. Gimana menurutmu sendiri mengenai kasus ini teman-teman? Apakah kamu merasa ada kejanggalan? Apakah ini akan jadi jalan blunder untuk Pinkan Mambo sendiri? Komen pendapatmu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.